Sahabat GERD, anxiety, dan psikosomatis dimanapun kalian berada. Ini saya lagi di pesisir pantai daerah Sulawesi Utara. Nah, kita ini teman-teman ya harus sering-sering keluar seperti ini. Apalagi kalau di luar itu cuaca bagus, manfaatkan cuaca untuk kita healing ya teman-teman ya. Supaya kita tidak kumat lagi paniknya teman-teman, tidak kambuh-kambuhan lagi rasa cemasnya. Karena ketika sering di dalam rumah teman-teman, ini malah membuat asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini awet di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat GERD, anxiety dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian, bisa menyapa lagi kepada kalian teman-teman pejuang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran karena saya tidak bawa mikrofon teman-teman, dan itu ada suara-suara ombak juga. Semoga tidak mengganggu ya teman-teman. Bagi kalian yang baru menemukan video saya, tolong dukung saya dengan subscribe-nya, dengan tombol like-nya, sehingga saya bisa memberikan terus banyak informasi-informasi yang bermanfaat seputar pengalaman saya 5 tahun kurang lebih mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah teman-teman sahabat GERD dimanapun kalian berada, selalu saya ingatkan kepada kalian untuk tidak perlu takut ya, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan penyakit ini. Penyakit ini itu bukanlah penyakit yang berbahaya teman-teman. Dan ini bukan saya yang bilang teman-teman. Ini tuh sudah ada riset dan penelitiannya yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter ahli dalam teman-teman, spesialis anatomi atau bagian dalam tubuh organ manusia. Nah teman-teman, saya tahu teman-teman kalian sekarang nonton video saya, pasti kalian lagi mengalami kecemasan. Nah teman-teman, saya selalu katakan kepada kalian bahwa kalian itu harus menjadi raja daripada diri kalian. Kalian itu harus menjadi bos daripada diri kalian, harus memimpin diri kalian. Jangan mau terjebak dengan permainan pikiran teman-teman sendiri ya. Nah karena saya sudah merasakan hal demikian teman-teman, dimana saya selalu mengikuti apa yang pikiran saya katakan teman-teman. Saya terbawa dengan suasana dari apa yang saya rasakan. Nah disitulah teman-teman kesalahan kita. Nah sampai kapanpun ketika kita masih mengikuti pikiran-pikiran buruk ini, maka kita akan sulit untuk sembuh teman-teman. Kenapa? Karena pikiran-pikiran kita ini sudah mendominasi seluruh bagian tubuh kita teman-teman. Sehingganya ketika kita makan pun teman-teman, pasti kita bawaannya lemas, tidak berenergi. Kita bawaannya tidak bersemangat, mood kita seharian itu pasti tidak enak teman-teman. Itulah kenapa saya katakan kalian harus menjadi bos kepada diri kalian teman-teman. Kemarin-kemarin kalian mendapati sensasi-sensasi ya. Nah ini, coba kalian pikir-pikir. Dulu pasti kalian sering mengalaminya. Kalian dimana habis makan mungkin kebanyakan sambal, perut nggak enak kan, pasti ada mules-mulesnya kan. Tapi kan kalian biasa-biasa saja. Kalian kan pasti tidak apa-apa. Setelah itu mungkin 1-2 hari kalian diare, tapi kalian setelah itu sembuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan kalian merasakan ada begah di perut, perut kembung, dan lain sebagainya. Ada yang nyolek-nyolek di badan, tapi kalian kan biasa-biasa saja. Kalian kan tidak mempermasalahkannya. Tapi sekarang kenapa kalian itu jadi sensitif sekali teman-teman. Nah ini yang membuat kalian itu sudah susah sembuhnya. Karena semua yang kalian rasakan itu sudah bersumber dari pikiran kalian. Kalian membesar-besarkan sesuatu yang kecil teman-teman. Padahal itu bukanlah hal yang menakutkan untuk kalian. Ini sama sekali sudah kalian sering alami ya di peristiwa-peristiwa seperti ini. Perasaan-perasaan seperti ini sudah sering kalian alami pada sebelum-sebelum kalian terkena penyakit ini. Dan buktinya kalian sampai sekarang masih hidup teman-teman. Semua hanyalah permainan pikiran kalian. Ketika kalian mengalami perasaan panik dan takut, kalian harus meyakini dulu teman-teman, itu hanyalah permainan pikiran kalian, dimana kalian bisa mencoba untuk mengaktifkan mode cuek ya teman-teman. Cuek saja, dicuekin saja teman-teman, abaikan saja. Kalau perlu
kalian bisa mengalihkan pikiran kalian dengan kesibukan-kesibukan yang membuat pikiran kalian itu teralihkan, sehingganya ini bisa kalian lupakan teman-teman. Nah seperti itu, jangan kalian apa-apa udah overthinking, wah udah jangan-jangan saya bakalan pingsan ini, jangan-jangan saya akan mati, kok sesak, jangan-jangan ini paru-paru, kok jantung berdebar, jangan-jangan ini jantung. Kalian itu sudah mulai memikirkan penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang berat dan tidak akan sembuh, sehingganya kalian itu susah untuk sembuh teman-teman. Kalian sudah terbawa dengan pikiran kalian. Sahabat GERD anxiety dan psikosomatis, setelah kalian mengetahui cara dan permainan daripada penyakit ini tuh, kalian malah akan merasa lucu sendiri teman-teman. Penyakit ini tuh akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Sensasi-sensasi ini akan pergi dengan sendirinya. Pikiran-pikiran yang buruk ini juga akan hilang dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, karena kalian cuek-cuek aja dengan sensasinya, jadi sensasi ini tuh sudah nggak akan datang lagi teman-teman. Jadi penyakit ini akan menjadi sesuatu yang terlupakan. Dia tidak sembuh dengan obat, dia tidak sembuh dengan herbal, tapi dia akan sembuh dengan karena kalian terbiasa untuk melupakannya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Tapi lagi-lagi saya katakan bukan berarti obat dan herbal itu tidak ada gunanya teman-teman. Nah jangan disalah artikan ya. Tentu saja obat dan herbal itu sangat membantu di saat-saat yang memang kita butuh sekali membutuhkannya. Nah misalnya kalau kalian memang lagi kambuh-kambuhnya tapi sulit untuk menenangkan diri kalian karena asam lambung yang naik, kalian bisa kok minum obat dokter untuk bisa meredakan asam lambung yang naik yang tidak bisa kalian kendalikan tadi. Begitu juga dengan herbal-herbal, kalian ketika mungkin lagi cuaca dingin, kalian ingin menjaga imun tubuh kalian, kalian bisa kok bikin herbal-herbalan untuk menjaga daya tahan tubuh kalian. Misalnya jahe dikasih madu, kunyit dikasih madu, atau herbal lainnya, itu tidak ada masalah teman-teman. Atau kalian konsumsi vitamin, suplemen itu tidak ada masalah. Tapi yang pada intinya adalah pikiran kalian itu yang harus kalian benahi teman-teman. Penyakit ini lagi-lagi adalah permainan pikiran kalian yang kalian besar-besarkan. Dia colek sedikit, udah segitu sensitifnya teman-teman. Nah padahal kalau kalian nggak hiraukan juga itu hilang sendirinya kan. Nah semua karena kalian besar-besarkan teman-teman. Padahal kalian itu tidak mempunyai penyakit yang berat. Bahkan dokter juga kan setelah kalian melakukan pemeriksaan, ini kata dokter lambung, dokter kelihatannya juga tidak serius-serius amat, karena itu bukan penyakit yang berbahaya teman-teman. Hanya saja kalian yang suka membesar-besarkan penyakit itu. Kemudian teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, tidak hanya masalah itu teman-teman, kalian harus merubah sikap ya teman-teman ya. Kalian harus merubah sikap. Dalam artian apa? Jangan mudah tersinggungan, jangan mudah baperan, sedikit-sedikit baper. Itu juga tidak baik untuk kalian. Biar apa teman-teman? Biar kalian itu cepat sembuh teman-teman. Biar kalian cepat pulih dan kalian akan cepat pemulihannya, bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi teman-teman. Apalagi bagi yang punya keluarga kan, yang udah berkeluarga, harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti saya teman-teman, ya kalian masa iya kalian harus terus-terusan di rumah, terus-terusan mager, terus-terusan seperti ini, tidak mau beraktivitas. Bangkitlah teman-teman. Saya yakin kalian akan sehat kembali teman-teman. Saya yakin kalian pasti punya nyali yang kuat teman-teman. Jangan takut teman-teman. Apa yang kalian takutkan? Kalian takut mati teman-teman. Tuhan itu bisa mematikan kita tanpa harus kita sakit dulu teman-teman. Jadi kalau hanya masalah mati yang membuat kalian takut, ya hilangkan pikiran itu teman-teman. Semua orang akan merasakan itu, ya. Jadi kalian harus berpikir yang rasional, yang masuk di akal. Dari sekarang kalian harus belajar untuk positif thinking ya. Kalian bagaimana hanya menikmati hidup ini. Kalian dekatkan diri kalian dengan Yang Maha Pencipta. Kalian bisa mendekatkan diri kalian dengan orang-orang di sekeliling kalian yang peduli dengan kalian, agar kalian itu mendapatkan lingkungan-lingkungan yang positif. Kalian harus menciptakan suasana-suasana yang positif, tentunya dengan lingkungan yang positif. Adapun orang-orang yang kalian anggap toksik, orang-orang yang kalian anggap orang-orang yang tidak cocok dengan kalian, lebih baik kalian hindari teman-teman. Jangan bergaul dengan mereka. Karena apa?
kalian itu akan nantinya terbawa suasana yang negatif ya. Kalian bermain dengan orang bengkel pasti kalian kena oli, itu kan bahasanya. Untuk mendapatkan proses pemulihan yang lebih cepat itu tentunya harus didukung juga dengan pola hidup yang tadi yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton video-video saya yang lain. Nah, itu di situ teman-teman bisa menjaga pola makannya, menjaga pola pikirnya, menjaga pola tidurnya ya. Ini harus diterapkan. Tentunya bukan dengan merasa terbebani. Itu jadikan lifestyle teman-teman. Jangan merasa terbebani. Jangan hanya karena saya tidak bisa makan nasi padang lagi, terus itu dijadikan beban teman-teman. Yang dibutuhkan di dalam tubuh kita ini nutrisi teman-teman. Nutrisi ya, bukan masalah enak nggak enaknya. Yang kita perlu itu adalah nutrisi kita untuk tubuh kita itu bisa menjalankan metabolisme dengan baik dan lancar teman-teman. Itu yang kita butuhkan ya. Jadi ketika teman-teman menerapkan 4 pola ini, dari pola makan, pola pikir, pola tidur teman-teman, atau pola sifat teman-teman. Nah ini teman-teman jangan sampai merasa terbebani dengan itu, supaya kalian itu merasa tidak ada yang dipaksakan teman-teman. Nah seperti itu, dan akhirnya kalian akan mendapatkan pemulihan itu teman-teman. Kalian akan merasakan hari demi hari kondisi kalian akan semakin membaik. Nah itu dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini teman-teman. Saya yakin kalian pasti bisa teman-teman. Kalian harus berani. Sekali lagi, penyakit ini bukan penyakit yang berbahaya. Tentunya tetap menerapkan pola hidup yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya. Bantu video saya ini untuk bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Karena saya akan terus membagikan video-video yang bermanfaat kepada kalian teman-teman. Bagaimana pengalaman saya 5 tahun terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.